Shalom saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini di minggu yang ketiga dari bulan April tahun 2021, Tuhan masih memberkati kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang istimewa untuk kita datang berbakti kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita berbakti kepada Tuhan pada hari ini, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah, sekali lagi saudara, saya menghimbau setiap jemaat yang mengembalikan perpuluhan untuk sekali lagi menuliskan nama atau nomor induk anggota di kolom berita. Saudara, sekali lagi kepada saudara-saudara yang mengembalikan perpuluhan ke hadapan Tuhan, saudara, saya menghimbau saudara untuk menuliskan nama atau nomor induk anggota di kolom berita. Hal ini adalah sekali lagi demi tertib administrasi di gereja kita. Yang kedua, saudara, saya juga mengingatkan bahwa pada hari ini tanggal 18 April tahun 2021 adalah hari terakhir di mana kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara bisa memberikan persembahan di rekening kas umum gereja dengan menambahkan angka 50 pada persembahan saudara. Jadi kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kasih untuk membantu mereka yang tertimpa bencana alam di NTT. Hari ini adalah hari terakhir, lalu kemudian kita akan salurkan melalui lembaga pelayanan yang kita bisa percaya. Yang ketiga, sekali lagi, oleh kemurahan Tuhan, maka pada tahun ajaran 2021-2022, gereja kita akan mulai mengadakan sebuah program beasiswa untuk internal jemaat di gereja kita. Program ini dilaksanakan untuk membantu meringankan biaya studi anak-anak kita mulai dari jenjang TK sampai jenjang SMA atau yang sederajat. Saudara yang memerlukan bantuan ini, jemaat yang memerlukannya boleh menghubungi saya atau istri atau menghubungi kami di kantor gereja. Demikian saudara yang bisa saya umumkan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa, kita mohonkan berkat Tuhan. Maha besar Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur Engkau memimpin kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami boleh punya waktu serta kesempatan yang indah untuk kami datang berbakti kepada Engkau. Bapa, di dalam ibadah kami pada hari ini, sebelum kami melaksanakannya, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan melayakkan kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Biarlah kiranya Engkau menguduskan serta menyucikan segenap kehidupan kami, dan kami ditemukan layak Tuhan untuk kami memuji, menyembah Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih mengurapi setiap yang terlibat di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan campur tangan, kuasa Roh Kudus bekerja melalui pelayanan yang dikerjakan, dan biarlah kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan setiap diri kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dialah Raja dan Tuhan kita. Dia yang layak ditinggikan. Dia yang layak dimuliakan. Mari saat ini kita memujikan, mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat
rahmat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kau mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Puji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita muliakan Dia, mari kita bangkit berdiri buat Tuhan kita. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah segenap umat-Mu Tuhan memuliakan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita, sebab Dialah yang layak terima segala pujian kita. Mari kita pujikan, puji Hosana. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja.
kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dialah Allah kita yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Tak pernah aku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersorak bagi Tuhan kita. Tak pernah aku ragu kesetiaan Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku
bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti tanda kita mengasihi Tuhan. Mari kita mau berikan terbaik bagi Tuhan kita. Mari sambil kita pujikan, ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita bangkit berdiri. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Berdaulatlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih. Mari bersama-sama kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur buat setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan,
bahwa pujian kami menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa setiap pujian yang dinaikkan dengan sungguh, ada kuasa yang besar di dalamnya. Ada kuasa di dalam puji-pujian orang percaya. Terima kasih Bapak, biarlah itu boleh memberkati setiap kami. Dan kini tiba waktunya bagi kami untuk kami duduk diam, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan, hati dan pikiran kami seutuhnya untuk menjadi seperti tanah yang subur di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya kami tidak berhenti hanya sampai kepada mendengar saja, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, pada kesempatan hari ini yang membagikan berkat firman Tuhan bukan saya, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan boleh memakai hambanya, penginjil Ida Sianipar. Beliau ini adalah Kepala Biro Mahasiswa di Universitas Ciputra. Beliau juga sekaligus adalah pengajar mata kuliah agama di Universitas Ciputra. Beliau akan membagikan berkat firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Biarlah kiranya waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita tetap bisa beribadah walau memang karena pandemi ini kita ibadahnya harus secara online gitu ya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan saya boleh melayani saudara-saudara yang ada di gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Saya juga bersyukur dan saya berharap sekali saudara-saudara dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tema yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini adalah Tuhan berinisiatif. Adapun bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama, saya akan bacakan dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Saudara silakan mungkin perlu membuka Alkitab dulu gitu ya. Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keenam. Saudara, tema atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bagian paketan ayat 3 sampai ayat yang ke seterusnya ini, itu diberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Saya baca ayat yang ketiga sampai yang keenam. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan tentu saja belajar mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat sekali waktu saya masih melayani di sebuah gereja. Biasanya kan ada tuh yang namanya jemaat minta hamba Tuhannya untuk memimpin ibadah syukur di rumahnya gitu ya. Kadang bisa juga sih pas lagi ada ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga gitu ya. Atau kadang-kadang di beberapa gereja sebutannya ada ibadah sektor gitu. Nah saudara, waktu saya dulu pelayanan di gereja, seringkali ada alasan-alasan yang diambil atau alasan-alasan yang membuat jemaat mengucap syukur itu. Nah nanti ini saya akan sebutkan beberapa hal gitu ya. Nah biasanya yang pertama, mereka tuh minta, saya pengen di rumah saya ada ibadah syukur karena kami punya rumah baru gitu ya.
karena punya rumah baru, mau bersyukur kepada Tuhan. Ya bener sih, itu saudara-saudara. Yang kedua ada lagi, punya kantor baru, punya rumah baru, mungkin mobil baru, kantor baru. Atau anak-anak zaman yang muda gitu ya, anak-anak milenial berkata, kadang saya pernah tuh ditraktir sama satu anak muda, ayo penginjil Ida saya traktir, kenapa? Saya dapat pacar baru gitu ya. Jadi bersyukur karena sesuatu yang baru. Ada lagi orang mengucap syukur karena apa? Karena anaknya lulus. Mungkin lulus SMP, lulus SMA gitu ya, atau lulus universitas, sehingga yang mengatakan wah bersyukur gitu ya. Ada lagi gitu ya, alasan-alasan yang diminta untuk kita adakan ibadah syukur itu karena anak dapat kerja gitu ya. Bersyukur anak dapat kerja, atau mungkin bersyukur karena saya dapat kerja. Tambah lagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita mungkin dalam situasi yang susah mendapat kerja, kita mendapatkan pekerjaan, kita langsung pengen kayak saya pengen buat ibadah syukur karena Tuhan memberikan pekerjaan. Ada juga orang yang mungkin karena anak menikah gitu ya, atau karena punya anak, ada juga yang begitu gitu ya. Jadi bersyukur itu karena sesuatu yang mungkin kita inginkan dan kemudian Tuhan berikan. Dan yang tidak sedikit gitu, yang tidak sedikit saya ingat ya waktu itu adalah karena mereka sembuh dari sakit. Karena sembuh dari sakit merasa perlu bersyukur dan mengadakan ibadah di rumahnya. Saudara, ada begitu banyak. Mungkin ada lagi yang lain yang saya tidak tahu, yang mungkin saudara pernah lakukan. Apa yang kita pikirkan? Saudara, apa yang engkau pikirkan, atau apa yang saya pikirkan, atau apa yang kita pikirkan melihat alasan-alasan di atas tadi? Alasan-alasan yang membuat kita bersyukur karena mendapatkan sesuatu tadi. Karena tadi yang dikatakan anak lulus dan lain-lain, kerja dan lain-lain, sembuh dan lain-lain itu ya. Saudara, kalau kita lihat, percayakah saudara, kalau alasan-alasan itulah yang membuat kita sulit bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan saat melalui masa pandemi ini. Saya ulangi gitu ya. Percayakah saudara, kalau alasan-alasan yang tadi saya sebutkan yang membuat kita bersyukur tadi, itulah yang membuat kita sulit untuk bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan melalui atau saat kita melalui masa pandemi ini. Mungkin saudara akan berkata, kok bisa? Kenapa? Gitu ya. Apa ada yang salah? Kan gitu. Saudara, banyak orang melihat berkat itu hanya secara jasmani, saudara. Banyak orang melihat sesuatu yang terlihat dengan mata jasmaninya, sesuatu yang sebenarnya menurut saya sementara. Sementara kan rumah baru juga, ya kalau hari ini ada, tiba-tiba ada sesuatu juga bisa dalam sekejap hilang. Suatu berkat yang sementara. Kalau saya perlu garis bawahi lagi, sesuatu berkat yang jasmani itu, yang terlihat mata itu, yang sesungguhnya tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan untuk kita miliki atau untuk selalu kita miliki. Harta, keluarga, kesehatan, pekerjaan, semua Tuhan tidak pernah janjikan untuk kita miliki. Betul, kita mendapatkan punya rumah, tapi tidak pernah ada janji bahwa kita akan selalu memiliki apa yang kita inginkan, semuanya itu. Tuhan gak pernah berjanji kok setelah kita menikah pasti kita memiliki anak. Enggak. Tuhan gak berjanji bahwa hidup ini selalu, langit itu katanya selalu biru. Tuhan gak menjanjikan itu. Bahkan saudara-saudara, Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa nafas hidup yang kita miliki ini sekalipun gak selamanya itu kita miliki. Saudara, kenapa saya perlu menegaskan hal ini? Karena masa pandemi ini gak bisa kita pungkiri, itu membuat banyak sekali hal yang tadinya kita syukuri itu mungkin sekarang ini hilang dari kita, harus diambil dari kita. Saudara, berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Saudara, berapa banyak orang yang akhirnya secara usaha menurun? Saudara, berapa banyak orang yang harus kehilangan orang yang dikasihinya? Saya ingat ya saudara-saudara, pada waktu dulu ya, sebelum pandemi,
Kadang-kadang untuk di grup WA saya diumumkan macam-macam, kita mungkin punya banyak grup WA gitu ya. Saya ingat sekali namanya berita ada yang meninggal. 1 kali sebulan juga belum tentu, saudara. 1 kali sebulan juga belum tentu ada. Dan kalaupun ada, kadang-kadang saya pikir ini siapa ya gitu ya. Masih mencerna itu siapa yang meninggal. Oh ternyata keluarganya dari teman yang ini. Oh saya belum pernah ketemu. Tapi pada waktu pandemi ini saudara, kita ngelihat bahwa grup WA yang saya miliki itu kadang-kadang gak hanya sebulan sekali. Kadang seminggu 2-3 kali ada berita duka. Ada berita kan mereka yang dipanggil oleh Tuhan karena kena COVID ini. Saudara, kadang-kadang kalau saya ngeliatnya Tuhan gitu ya, itu pun kalau kita mau jujur, gak ada juga yang menjamin bahwa kita gak lepas. Hari ini kita melihat orang yang pergi atau orang yang mendahului kita. Mungkin suatu waktu kita yang mendahului orang lain. Saudara, pandemi ini merebut semua yang kita syukuri itu. Oleh karena itulah, jika dasar kita bersyukur dan mengaminkan kebaikan Tuhan melalui hal-hal sementara itu, maka saudara, kita akan kehilangan sukacita, kita akan marah, kita akan kecewa kepada Tuhan, dan kita akan mengeluh dan tidak bisa bersyukur saat kita menghadapi pandemi ini. Jadi jika dasar kita bersyukur itu hanya dengan hal-hal sementara itu, maka ketika kita melalui pandemi ini, kita akan sulit untuk bersyukur. Saudara, belajarlah. Mari kita bersama-sama belajar melihat berkat itu bukan persoalan jasmani saja, tapi kita melihat berkat rohani yang kita miliki. Saudara, belajar melihat berkat rohani yang kita miliki adalah kunci sukses. Kita bisa melewati masa sulit ini dengan hidup dalam ucapan syukur, dengan hidup tetap percaya kepada Tuhan, yang kita percaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik, dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berjuang untuk hidup sesuai dengan status kita sebagai orang-orang yang telah menerima berkat rohani itu. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan. Tadi kalau kita paparkan tentang berkat jasmani, kita bisa tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah sekarang mari sama-sama kita melihat berkat rohani apa yang kita miliki, saudara. Berkat rohani apa? Tadi kita sudah baca dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Dikatakan berkat rohani yang kita miliki, kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita ini ditentukan oleh Tuhan menjadi anak-anaknya berdasarkan kerelaan kehendaknya. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, jauh sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita sedikit menoleh ke peristiwa Kejadian pasal yang ketiga. Saudara, di situ dipaparkan bagaimana manusia itu sudah dilarang gitu ya. Tuhan sudah bilang di pertama dan kedua setelah Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan kasih tahu kepada manusia, hai manusia, semua yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi cukup gitu ada satu pohon jangan kamu makan. Dan kalau kamu makan, Tuhan bilang apa? Kamu akan mati. Udah jelas kok gitu ya. Nah kemudian dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3, mulai tuh ya si Hawa ngeliatin kok katanya ini kayaknya buahnya kelihatannya kok enak ya, mungkin kayak gitu ya. Dan waktu dekat maka terjadilah percakapan dengan iblis gitu ya, dengan ular itu. Mulai dikatakan oh kami gak boleh, kata Tuhan gak boleh, nanti kami mati kalau makan buah ini. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada waktu si ular itu bilang, enggak lah, kamu gak akan mati. Tapi kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Saudara, pada waktu ada tawaran menjadi sama seperti Allah, itu memungkin gitu ya, memberi daya tarik tersendiri. Sehingga dikatakan dalam lanjutan kisah itu, Hawa makan buah itu, diberikannya kepada suaminya.
Dan pada waktu mereka makan, maka mereka sadar mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka tahu mereka telanjang. Dan mereka di situ dikatakan dalam bagian firman Tuhan, mereka tidak berani ketemu dengan Tuhan. Terus saya membayangkan gitu ya, harusnya gini ya, kan udah tahu tuh gitu, misalnya sudah melanggar, baru sadar, suamiku kita sudah melanggar, iya istriku kita sudah melanggar, yuk kita lapor yuk sama Tuhan. Harusnya kan begitu. Saya kalau ngajar gitu ya, kalau saya ngajar di UC itu di Ciputra, saya selalu berkata kepada mahasiswa, kalau andaikan gitu ya ada yang terlambat saudara, kalau mereka terlambat langsung ada yang ngomong. Kadang-kadang ada si anak yang bisa bilang gini, Bu saya terlambat karena saya terlambat bangun. Saya sering berkata ya udahlah nggak apa-apa, masuklah gitu ya, tapi lain kali tolong kamu pakai waker ya, supaya kamu jangan terlambat lagi. Baik Bu. Tapi kadang-kadang ada anak yang kita tanya, kenapa kamu terlambat? Gini loh Bu, pada waktu saya bangun pagi tiba-tiba terjadi satu, terjadi yang kedua, terjadi yang ketiga, terjadi yang keempat. Saya ngerasa alasannya itu mulai tidak masuk akal dan mulai seperti sinetron gitu ya, panjang banget ceritanya. Nah, nanti biasanya saya akan tanyakan ke dia, saya akan tatap wajah mukanya ya. Nah, biasanya dia akan, di situ saya baru tahu, oh ternyata anak ini nggak jujur gitu ya. Saya ngerasa bahwa harusnya kan dia berpikir, dia berinisiatif untuk ngomong apa adanya, kasih tahu kebenarannya. Oh saya sudah salah dalam hal ini, sama kayak Adam dan Hawa, saya sudah melanggar, ya udah ngomong dong. Nah kemudian apa lagi gitu ya, kayak kalau ngelihat lagi kadang-kadang kalau yang kondisi Zoom sekarang, kadang ada anak kan, dia sudah telat, terus akhirnya karena dia di posisi, kalau di Zoom itu kadang-kadang kalau dia sudah 15 menit berjalan, setengah jam berjalan perkuliahan, saya biasanya di waiting room itu saya nggak approve lagi mereka gitu ya. Nah kadang anak yang berinisiatif dia akan mulai chat lewat WA, dia akan cari cara, bu, tolong Bu, saya sudah terlambat, saya izin masuk dong ke dalam Zoom meetingnya, dalam kuliah online-nya. Nah tapi ada juga anak yang tidak melakukan hal demikian. Jadi saya ngeliat ada orang yang punya inisiatif, ada yang tidak. Nah Adam dan Hawa nggak inisiatif saudara-saudara. Tuhan yang berinisiatif datang. Saudara bisa kebayang gak Tuhan yang datang ngomong ke mereka, hei manusia, kamu di mana? Saudara, saya lihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita percaya itu, Dia yang memilih kita, Dia yang menentukan kita menjadi anak-anaknya, Dia membuat, Dia yang merancangkan, merencanakan karya keselamatan itu. Itu berkat rohani yang gak bisa menurut saya dibandingkan oleh apapun juga. Saudara, mari sama-sama kita melihat bahwa iya gitu, kita tahu akibat makan buah itu kan setelah melanggar kan ada paketannya tuh. Dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan kita dengan jelas dikatakan bahwa semua orang dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan, upah dosa adalah kematian kekal. Upah dosa harus kita menerima murka Allah. Tetapi kasih karunia Allah itu dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus anaknya, mengutus Yesus Kristus, hanya dengan satu tujuan, mati disalibkan, supaya kita yang percaya kepada Kristus itu tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Kita yang tadinya harusnya menerima murka Allah itu karena kasih karunia Allah. Kita yang tadinya harus di dalam maut itu karena kasih karunia Allah, kita mendapatkan kehidupan kekal di dalam Dia. Saudara, ini berkat rohani dan firman Tuhan berkata, sekali kita mendapatkan berkat rohani itu, saudara, maka yang namanya kehidupan kekal itu waktu kita percaya kepada Kristus nggak akan diambil dari kita. Salah satu bagian firman Tuhan Paulus kepada jemaat di Roma, saudara, dikatakan di situ oleh Rasul Paulus, nggak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, dari kehidupan kekal, dari keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita, termasuk pandemi ini. Saudara, mari sama-sama kita melihat, kita mensyukuri ada berkat rohani yang Tuhan berikan yang seringkali terlupakan oleh banyak orang. Kita dipilih menerima keselamatan.
Gak ada yang lebih berharga saudara dari itu. Semua yang terbaik diberikan bagi kita. Mungkin kita sekarang ini di dunia, kita bisa kehilangan banyak hal seperti yang tadi saya sebutkan. Kita bisa kehilangan harta kita bisa kehilangan pekerjaan kita bisa kehilangan mungkin jabatan kita kehilangan kebebasan kita. Kita yang tadinya bisa pergi kemana, sekarang kita harus membatasi diri. Kita kehilangan mungkin segala sesuatu yang sesungguhnya saudara hanya bersifat sementara di dunia ini. Saudara, cobalah kita lihat ketika ada orang, kita menyaksikan ada orang yang meninggal. Saudara, lihat di dalam peti mati itu isinya apa? Apakah dalam peti mati itu kita ngeliat isinya yang barangkali semua harta-harta di bawah? Saya yakin tidak. Makanya dikatakan pada waktu kita lahir gak membawa apa-apa, kita balik juga gak bawa apa-apa. Berarti berkat-berkat jasmani itu bukan yang terpenting saudara dalam hidup kita. Berkat yang paling penting yang harus kita syukuri, yang terus membuat kita bersuka cita menghadapi masa pandemi ini, itu adalah berkat rohani, berkat keselamatan. Dan itu adalah suatu kebutuhan, suatu hal yang terpenting yang menjadi kebutuhan semua manusia. Tapi saudara, pertanyaannya adalah, siapa yang pernah mengadakan? Minimal saya seusia sekarang saya gak pernah tuh diundang selama saya melayani di gereja juga. Saya gak pernah tuh diundang ada jemaat yang saya mau bikin acara ibadah syukur penginjil Ida di rumah saya. Oh iya, kenapa mau bikin ibadah syukur? Karena anak remaja saya terima Tuhan Yesus. Oh, karena anak saya yang masih kecil ini, anak saya SD, dia bilang dia mau percaya Tuhan Yesus. Penginjil Ida saya bersyukur karena anak saya akhirnya bertemu dengan juru selamat itu, memperoleh kehidupan kekal itu yang sebetulnya menjadi hal terpenting dalam hidupnya. Saudara, gak ada tuh, serius. Ya mungkin di tempat lain ada, mungkin di antara saudara ada kali ya. Tapi minimal gak ada, saya gak pernah tuh diundang untuk itu. Rentetan undakan ibadah syukur itu hanya berbicara tentang berkat-berkat jasmani, bukan berkat-berkat rohani. Saudara, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang jauh lebih penting, yang jauh lebih berharga adalah pada waktu saudara dan saya memiliki Kristus. Dan pada saat kita memiliki Kristus, saudara-saudara, saya yakin sekali kita akan bisa berkata seperti Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan yang saya suka, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Terjemahan lain yang lebih dalam menurut saya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak butuh yang lain. Saudara, pada waktu manusia itu berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sesungguhnya dia tidak lagi membutuhkan hal lainnya. Saudara, oleh karena itu bagi kita yang sudah menerima berkat rohani itu, bagi kita yang sudah diselamatkan, bagaimana kita meresponi berkat rohani yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tadi mengacu ya kepada Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Karena kita sudah menerima, kita sudah dipilih, menjadi ditentukan, menjadi orang-orang yang telah diselamatkan itu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tak bercacat di hadapannya. Saudara, kita hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup sesuai dengan aturan main Tuhan. Kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10-11 itu juga membahas tentang kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Oleh karena itu betapa salehnya engkau dan aku harus hidup. Saudara, kita yang berkata, saya anak-anak Tuhan, saya sudah menerima berkat rohani itu. Mari saat ini dalam kondisi yang mungkin banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam keluhan, yang kehilangan kebahagiaan, yang kehilangan sukacita, bahkan mungkin akhirnya orang yang meragukan Tuhan. Saudara, saatnya kita saat ini menunjukkan tidak. Dalam kondisi ini pun Tuhan, aku sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu, aku ingin hidup menyenangkan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, tetap berkata terima kasih Tuhan.
tetap berkata aku ingin bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita ngelihat bahwa dengan berkat rohani itu, kita sekarang ini sebetulnya gak ada hal yang kita takutkan. Karena kita tahu bahwa satu waktu nanti memang apa yang kita punya ini akan habis juga gitu ya. Akan diambil juga gitu satu waktu ya. Bahkan hidup kita ini sendiri satu waktu juga akan diambil oleh Sang Pencipta kita. Kekekalan itu nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Oleh karena itu mari sama-sama, kondisi sekarang ini justru kita menyatakan Tuhan. Kita justru bisa menunjukkan kepada banyak orang, dalam kondisi ini saya tidak marah kepada Tuhan, saya tidak mengeluh kepada Tuhan, saya tetap percaya kepada Tuhan, saya tetap menjaga kehidupan saya, menjaga perkataan saya, menjaga perilaku saya, agar hidup saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita hidup Tuhan yang menjadi fokus kita. Saya ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Saya pengen hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin hidup betul-betul suatu waktu nanti ketika bertemu dengan Tuhan, kita bisa mendengar Tuhan berkata ke kita, hai kamu hambaku yang baik dan setia, mari bersama dengan aku. Dan hal yang paling penting juga saudara, mari kita melihat pengharapan itu dalam kekekalan, bukan dalam hal-hal sementara ini. Mari kita lihat segala sesuatu kita menatap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang kepada para muridnya, kepada kita semua, aku pergi ke situ, aku pergi ke duluan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, mari sama-sama kita ngelihat Tuhan, saya punya pengharapan di dalam Engkau. Mungkin hari ini sesuatu yang dicari-cari orang, itu yang dulu mungkin saya miliki, tapi sekarang mungkin saya gak punya, gak apa-apa Tuhan. Karena semua dari Tuhan, semua milik Tuhan. Dia kasih puji Tuhan, dia ambil juga harusnya puji Tuhan dong. Setelah saya teringat sekali ada salah seorang yang saya kenal, seorang jemaat, yang dia karena dia dari muda itu sudah bekerja keras saudara. Sampai ke titik akhirnya mungkin saatnya dia menikmati hasil dari kerja kerasnya itu. Dia membangun rumah itu, dia cerita, ya saya bukan mau menyombongkan diri ya, tapi saya tuh ngerasa kayak saya bersyukur banget. Saya ngelihat bagaimana usaha yang saya rancang dari saya muda sampai sekarang akhirnya ada hasilnya. Dia membangun rumah itu yang mungkin bagi orang yang sangat kaya itu dianggap itu mah masih murah gitu ya. Tapi bagi dia ngerasa ketika dia bisa bangun rumah harganya kurang lebih kalau nggak salah 4 atau 5 M gitu ya, 5 miliar. Saya waktu dengar gitu gila ya. Itu seperti apa tuh rumah gitu ya. Tentu itu juga bukan hanya rumahnya, isinya pun dia sudah mencoba karena rumahnya udah bagus, pasti pengen isinya juga disesuaikan dengan rumahnya. Tapi setelah itu saya dikagetkan ketika dia di kotanya itu terjadi gempa, saudara. Gempa itu nggak perlu 1 menit, beberapa detik saja dia berkata sesuatu yang puluhan tahun betul-betul dia hemat, dia menabung, usaha dia, kerja keras dia, hanya dalam beberapa detik habis. Dan dia berkata, harta kita mungkin miliki saat ini, tapi suatu waktu mungkin kita harus berkata, tetap bersyukur walaupun kita harus melepasnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya ini bukan berarti karena ada berkat rohani berarti kita ya udah kita akhirnya seakan-akan kita nggak peduli juga dengan berkat-berkat jasmani. Kita dalam hidup juga kita butuh duit kan gitu ya, kita butuh untuk makan gitu ya. Yang saya ingin katakan adalah kalau karya keselamatan yang terpenting saja Tuhan berikan, Tuhan kasih ke kita yang percaya kepadanya, bukankah untuk kebutuhan loh saudara-saudara, bukan keinginan. Bukankah kebutuhan itu pun Tuhan akan cukupkan bagi kita? Dan kita bisa berkata, Tuhan, hari ini kehilangan pekerjaan, aku mohon pertolongan-Mu. Tuhan, usaha agak sedikit tidak baik, Tuhan tolong. Kita tetap beriman dalam kondisi apapun, bahkan jikalau mungkin Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya menderita karena kekurangan. Percayalah Dia punya banyak cara akan menolong kita untuk mencukupkan
kebutuhan kita. Setelah saya baca satu kesaksian misionaris, saya seringkali kadang-kadang baca kesaksian-kesaksian misionaris yang pergi ke pedalaman-pedalaman. Misionaris cerita suatu kali dia istrinya dengan 2 anaknya hari itu betul-betul gak punya makanan yang mau dimakan, betul-betul gak punya apa-apa. Terus dikatakan di meja makan itu pada waktu malam, terus hanya ada air putih. Kemudian setelah ada air putih, bapak misionaris ini ngajak istri dan anaknya berdoa. Mereka berkata, Tuhan terima kasih untuk minuman ini, Kau berkati supaya memberikan kekuatan, kesehatan, rasa kenyang bagi kami, amin. Setelah saya membayangkan pada waktu mungkin si misionaris ini lagi berdoa, biasanya kan kita suka tuh dengar happy ending kalau apa, tiba-tiba diketuklah pintu rumahnya, dan ketika dibuka ternyata ada sekarung atau ada pizza gitu kali ya, atau ada ayam goreng. Saya nggak tahu lah ya, mungkin kita membayangkan ketika berdoa, kita dengan pikiran kita akan dapatkan itu semuanya itu mungkin gitu ya. Tapi ternyata lain, saudara. Saya begitu kaget gitu ya ketika si misionaris cerita, nggak ada yang ngirim apa-apa. Terus dia bilang ke istri dan anaknya, yuk kita minum. Mereka minum, tidur sampai pagi, nggak ada yang ngirim apapun, saudara-saudara. Tapi kesaksian dari si misionaris ini berkata begini, kami nggak ada kiriman makanan, walaupun waktu itu berdoa tidur dengan segelas air putih. Tapi Tuhan itu kreatif, katanya. Dia berkata, walaupun kami hanya dibekali dengan segelas air putih, tidak seorang anak saya bangun dan berkata, Papa lapar. Saudara, Tuhan juga punya banyak cara. Tuhan berinisiatif memberikan putranya bagi kita. Dia juga punya cara untuk menolong kita dengan kreativitasnya dalam menjalani masa pandemi ini. Hanya, maukah kita percaya? Maukah kita menyerahkan semua kepada Tuhan? Kalaupun mungkin saya membayangkan seperti misionaris ini, dia nggak ada makanannya. Ya mungkin dalam cerita selanjutnya gitu ya, besoknya mungkin Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Tapi malam itu yang kemungkinan kita akan berpikir, oh mungkin anaknya akan bangun, papa lapar. Tapi dikatakan tidak. Luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan itu luar biasa. Kalau untuk hal yang terbesar, Dia berinisiatif menolong kita. Apalagi hal-hal di dunia ini saat kita menjalani hidup ini. Saudara, Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Tinggal bagaimana saatnya juga kita juga punya inisiatif untuk menyenangkan Tuhan, untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Berinisiatif untuk mencari cara, Tuhan berikan aku kreativitas untuk melewati masa sulit ini. Saudara, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon agar Tuhan yang menuntun kehidupan kita menjalani masa-masa ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami rindu Tuhan agar firman-Mu boleh berbicara bagi kami. Tuhan, dengan inisiatif-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Dan kami juga percaya Engkau akan menuntun kehidupan kami. Dan saat ini kami pun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat rohani itu. Ajar kami untuk hidup menyenangkan Engkau. Ajar kami untuk hidup memuliakan Engkau. Ajar kami untuk hidup terus berinisiatif menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini juga mau berdoa menyerahkan Tuhan. Dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT. Berdoa untuk pemerintah, berikan hikmat agar bantuan itu boleh sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, kami gereja-gerejamu, anak-anak Tuhan yang ada di luar, mungkin di luar, yang ada di tempat ini, dimanapun berada. Kami boleh mengambil bagian untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di NTT ini. Bapak, kami juga berdoa agar Engkau sendiri memberikan hikmat. Dalam kondisi pandemi ini, beri hikmat kepada para menteri dari Pak Jokowi, sehingga mereka boleh memikirkan bagaimana bisa terjadi pemulihan bagi perekonomian kami di negara ini.
Bapak, kami juga berdoa Engkau juga boleh menolong Tuhan untuk vaksin yang sudah dilakukan, dan juga beri kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan untuk tetap mengikuti protokol yang ada, sehingga masa pandemi ini sebetulnya bisa cepat dilalui oleh Indonesia jikalau semua mau bekerja sama dengan baik. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Kau yang memberkati, karena dengan Lembaga Alkitab Indonesia ini Injil Tuhan, Alkitab ini boleh diterjemahkan dalam beragam bahasa, sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus. Bahkan kami rindu Tuhan agar LAI ini dipakai oleh Tuhan menjadi berkat banyak orang-orang yang boleh percaya kepada Kristus. Kau mencukupkan segala hal kebutuhan yang mereka perlukan. Kau beri hikmat orang-orang yang ada di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di gereja ini. Tuhan yang tolong dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Apakah ada yang pergumulan dengan dalam masalah keluarga, karena pandemi ini membuat harus berkumpul bersama dalam waktu yang mungkin setiap hari, bahkan mungkin 24 jam. Tuhan, tambahkan kesabaran, tambahkan kasih, tambahkan sukacita, tambahkan penguasaan diri, sehingga di dalam keluarga pun Tuhan, setiap jemaat-Mu ini boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan itu yang mempersatukan mereka, yang saling menguatkan di antara mereka. Bapak, kami berdoa, kalau ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Yesus berikanlah pertolongan, menyediakan pekerjaan yang tepat bagi mereka, atau memberikan kreativitas di dalam melakukan sesuatu untuk bisa memikirkan bagaimana untuk mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam kondisi ini. Berikan hikmat Tuhan bagi jemaat-Mu. Berkati para hamba-Mu yang melayani, para majelis gereja yang melayani. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang harus melakukan proses belajar dengan cara Zoom ataupun online. Ada banyak kesulitan Tuhan, tapi Engkau yang boleh tetap memberikan kepada anak-anak ini sukacita, semangat, mencoba tetap melakukan yang terbaik. Juga bagi guru-guru di sekolah, Tuhan juga yang boleh menyertai mereka. Terima kasih Bapa, jikalau ada yang sakit dari jemaat-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkenanlah untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan Engkau akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan bersama Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita naikkan kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.